Kita mulai aja ya. Sudah 4:04. Oke. Nah, di video sebelumnya saya udah bahas gitu ya tentang persamaan Cauchy Riemann. Jadi Cauchy Riemann itu menjadi syarat cukup jadinya jika fungsi U dan V-nya itu punya turunan parsial yang kontinu gitu ya. Jadi artinya kalau saya punya fungsi fz gitu ya, kita bisa nyatakan dalam bentuk U tambah IV, di mana U dan V itu adalah fungsi dua variabel dengan variabel X dan Y, maka dia punya turunan F itu jika yang pertama syaratnya adalah U dan V-nya punya turunan parsial pertama yang kontinu dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu ya. Maka katanya F itu punya turunan. Ya, itu menjadi catatannya. Nah, hari ini saya mau masuk ke fungsi analitik ya. Jadi ini judul bab kita sebenarnya, tapi sebenarnya ini jadi subbab juga gitu ya. Fungsi analitik. Jadi analitik ini apa gitu ya? Ada definisinya gitu ya, terkait dengan turunan. Nah, kita lihat di sini fungsi f itu dikatakan ya, jadi fungsi fz gitu ya. Ini definisinya. Kapan dikatakan suatu fungsi itu analitik ya? Jadi fungsi fz gitu ya. Tentu dalam hal ini fungsinya fungsi bernilai kompleks gitu ya. Dikatakan analitik ya. Jadi analitik ini kayak sifat gitu ya. Analitik pada ya atau di suatu interval di himpunan buka. Jadi kalau kita katakan dia analitik, ada domainnya ya, himpunan buka S. Ini domain kalau kita bicara di bidang kompleks gitu ya, domain bagi suatu fungsi itu adalah himpunan-himpunan buka ya yang berbentuk bisa saja cakram buka gitu ya, atau apa namanya ya berbentuk cakram buka gitu ya. Dia kalau kita bicara domain tentu dia adalah himpunan buka. Itu jika katanya ini dia dikatakan suatu fungsi analitik kalau F itu punya turunan di setiap atau di mana-mana ya, di semua di dalam titik S. Jadi punya turunan di S gitu ya. Jadi kalau saya katakan suatu fungsi itu analitik, dia punya turunan di setiap titik yang merupakan domainnya gitu ya. Nah, itu yang dikatakan fungsi analitik gitu. Kemudian nah, kalau dikatakan di sini F itu F analitik ya. Jadi kalau dia ini dikatakan analitik saja, berarti dia punya turunan di semua titik di S gitu. Nah, kalau dikatakan F itu analitik pada satu titik, misalkan di satu titik Z0 gitu ya. Jadi kalau ini kan tidak dibuatkan titiknya, artinya dia analitik di semua himpunan buka. Ya. Nah, sekarang kalau dia himpunan buka tentu itu kumpulan banyak titik gitu ya, hingga banyaknya titik. Nah, kalau di satu titik itu dikatakan ya F analitik pada Z0 dikatakan F analitik pada Z0 itu jika ini definisinya F itu analitik ya. Analitik pada kalau saya bilang kemarin V itu persekitaran ya, V atau persekitaran katanya di sini sum jadi V epsilon Z0. Jadi persekitaran di sekitar Z0 sejauh epsilon gitu ya jari-jarinya untuk suatu epsilon besar dari 0. Jadi kalau misalkan dia analitik di satu titik, kita harus bisa menemukan satu jari-jari yang mana kita bisa, jadi kalau misalkan
dia di Z0 gitu ya, ini ada bidang, nah dia punya turunan atau analitik di Z0 ini gitu ya. Nah, kita harus bisa menemukan epsilon gitu ya, epsilon gitu ya, sejauh epsilon. Nah, nanti kita buat dari situ kayak lingkaran gitu atau persekitaran gitu ya dengan jari-jari epsilon. Nah, nanti F itu harus analitik di dalam himpunan buka ini gitu. V epsilon Z0 itu adalah himpunan buka gitu ya. Artinya F itu harus punya turunan di setiap titik yang ada di sini gitu. Ya. Jadi itu makna dia punya analitik di Z0 gitu ya. Jadi ya dia harus punya analitik di setiap titik yang ada di persekitaran ini gitu ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi gitu ya, nah gimana kalau misalkan F-nya itu analitik di himpunan tutup. Kalau ini kan himpunan buka ya syaratnya ya. Artinya di situ apa? F-nya analitik di himpunan buka yang mengandung S gitu ya. Artinya yang diambil itu tetap himpunan bukanya gitu. Jadi F itu analitik di suatu himpunan buka yang memuat S gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya F itu analitik di himpunan tutup gitu ya. Jadi kita harus bisa menemukan suatu himpunan buka yang memuat S gitu ya. Jadi kalau S-nya himpunan tutup, maka kita harus menemukan himpunan buka yang memuat S gitu. Ya, jadi tetap ya syaratnya himpunan buka gitu. Nah, kalau F itu analitik di setiap titik di bidang kompleks gitu ya. Jadi ini istilah ya, jika F analitik di setiap titik pada bidang kompleks. Nah, ingat ya, bidang kompleks itu kan C ya, himpunan C gitu ya, himpunan kompleks C gitu. Nah, ini adalah himpunan buka ya. Ini adalah semua bidang kompleks yang berbentuk apa namanya diagram Kartesius itu adalah himpunan buka gitu, himpunan buka. Akibatnya apa? Jika F analitik di setiap titik yang pada bidang kompleks yang mana himpunan S-nya itu adalah semesta kompleks gitu ya, maka dikatakan di sini F itu disebut sebagai fungsi penuh ya. Jadi ada istilah namanya fungsi penuh. Artinya apa analitik? Jadi F itu punya turunan di setiap titik di bidang kompleks gitu ya. Nah, itu yang disebut fungsi penuh. Nah, contoh ini ada beberapa contoh yang diberikan untuk fungsi analitik gitu. Nah, sekarang contoh ya kita lihat. Yang pertama adalah fungsi fz sama dengan 1/z. Ya, ini tentu saja di sini z-nya tak 0 ya. Z-nya tak 0. Oke. Nah, ini adalah fungsi analitik gitu ya. Ini adalah contoh, ini adalah fungsi, jadi F ini adalah fungsi analitik gitu ya. Di Z tak 0 gitu ya. Coba lihat, kalau misalkan Z-nya tak 0 kan turunannya ada ya, itu kan menjadi F aksennya min 1/Z kuadrat. Kemudian F double aksennya menjadi 1, 2 ya, 2/Z pangkat 3 dan seterusnya. 1/Z ya. Iya, 1/3 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Untuk Z tak 0, dia analitik ya. Jadi di semua titik di bidang kompleks, kecuali di Z sama dengan 0. Ya, fungsi ini analitik gitu. Kemudian saya punya lagi contoh yang kedua, kemarin itu ada fungsi Fz sama dengan mutlak Z. Nah, ini kan udah kita perlihatkan bahwa Z kuadrat ya. Nah, ini kan hanya punya turunan di titik 0 gitu ya, fungsi yang kedua ini. Jadi kita katakan di sini F ini
kita katakan di sini bahwa fungsi yang kedua ini itu tidak analitik di mana-mana gitu ya, karena turunannya tidak ada gitu ya. Jadi turunannya hanya ada di Z sama dengan 0 ya. Kita lihat yang waktu itu kita sudah tunjukkan bahwa fungsi Fz sama dengan modulus Z kuadrat itu tidak punya turunan di Z tak 0. Dia hanya punya turunan di satu titik, yaitu Z sama dengan 0. Nah, kalau kita bicara Z sama dengan 0 gitu ya, dia tidak analitik juga gitu. Kenapa? Kan artinya kan dia punya turunan Bu di Z sama dengan 0, hati-hati. Jadi F itu analitik pada Z0 itu tidak hanya mengatakan F itu punya turunan di Z0 gitu ya. Tapi F itu analitik pada persekitaran, semua titik yang ada di dalam persekitaran di sekitar Z0. Nah, artinya apa? Kalau saya ambil Z0-nya sama dengan 0 gitu ya, untuk contoh yang kedua ini, kita tidak akan pernah menemukan persekitaran gitu ya. Dia hanya titik tunggal di Z sama dengan 0, sehingga fungsi yang kedua ini bukan fungsi analitik dimanapun gitu ya. Ya, jadi alasannya tadi adalah yang pertama dia tidak punya turunan selain di Z sama dengan 0 fungsi ini. Ya, nah untuk Z sama dengan 0 kita tidak bisa menemukan epsilon besar 0 sehingga persekitaran ini bisa dibentuk sehingga F itu analitik di persekitaran itu gitu ya. Jadi persekitaran ini isinya hanya Z0 saja gitu. Ya, jadi kita tidak bisa menemukan epsilon gitu ya, persekitaran gitu. Jadi dia bukan fungsi analitik dimanapun gitu ya, termasuk di Z sama dengan 0 gitu. Jadi beda ya antara punya turunan dengan analitik gitu ya. Jadi analitik itu dia punya turunan di himpunan buka. Ya, jadi lebih dari satu titik gitu di S. Nah, kalau dia analitik pada satu titik, dia harus minimal dia analitik juga di satu selang atau persekitaran di sekitar titik Z0 itu gitu ya. Jadi tetap juga dia harus di himpunan. Jadi itu yang disebut analitik ya. Jadi analitik itu kayak turunan di dalam suatu himpunan gitu. Turunan di interval gitu ya. Tidak di satu titik. Walaupun di satu titik, tapi kita tetap bisa menemukan persekitaran interval atau di sini himpunan buka di sekitar Z0 gitu ya. Itu bedanya ya. Jadi tidak hanya punya turunan tapi yang di mana gitu ya, di interval gitu, di himpunan gitu. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi polinomial gitu ya. Diberikan misalkan fungsinya adalah fungsi polinomial. Jadi misalkan fz-nya itu sama dengan ya polinomial berderajat 2 misalkan ya, z kuadrat ditambah 2 gitu. Ini kan polinomial berderajat 2 ini. Nah, ini adalah fungsi, kita lihat ya, ini punya turunan ya di bidang kompleks untuk z berapapun gitu ya. Untuk z berapapun dia punya turunan di bidang kompleks. Artinya apa? Kalau F itu analitik di setiap titik pada bidang kompleks, maka ini adalah fungsi penuh gitu ya, atau dikatakan dia analitik di bidang kompleks C gitu. Jadi salah satu contoh fungsi penuh itu adalah fungsi polinomial gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, nah apa kaitannya dengan Cauchy Riemann kemarin gitu ya? Ya, kita lihat di sini katanya, ya tentu kalau kemarin kita punya turunan artinya kita kaitkan ya, kalau misalnya kita ingin mengaitkan bahwa analitik ini dengan Cauchy Riemann pasti ada kaitannya ya. Jadi turunan di sini ada kalau dia memenuhi persamaan Cauchy Riemann dan turunan parsial dari U dan V-nya harus kontinu gitu. Jadi secara implisit dia memberikan syarat di sini, syarat cukup ya, syarat cukup
bahwa F itu punya turunan, kemudian di S ya, di S. Jadi tetap ya, untuk menjaga dia punya turunan bisa ditunjukkan dengan menunjukkan persamaan Cauchy-Riemann-nya yang kontinu. Nah, kemudian ada sifat lagi ya, kalau saya punya penjumlahan dua buah fungsi yang analitik, maka dia akan menjadi analitik juga. Ya, dua buah fungsi analitik dengan domain yang sama, jika dijumlahkan, maka keduanya juga jumlahnya adalah analitik gitu. Begitu juga kalau perkalian dan pembagiannya gitu ya. Nanti silakan dilihat gitu. Jadi kalau saya punya dua buah fungsi analitik dikalikan, maka perkalian fungsinya juga merupakan fungsi analitik gitu. Begitu juga pembagiannya ya. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagiannya itu juga analitik. Begitu juga kalau dua buah fungsi dikomposisikan ya. Jadi analitik ini kan turunan sebenarnya ya, sama aja kayak eksistensi turunan, tapi yang membedakan dia itu adalah dia harus berada punya turunan di himpunan buka S gitu. Itu saja ya. Jadi interval gitu. Jadi sama aja kayak aturan turunannya. Jadi kalau misalkan saya punya dua buah fungsi analitik, dia juga dijumlahkan juga analitik. Kan turunan juga seperti itu ya. Begitu juga kalau misalkan komposisi ya, nanti bisa dilihat. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Ini bukti nggak usah. Nah, kita lihat lagi di sini istilah ada definisi dari titik singular ya. Katanya di sini kalau misalkan ya, jadi kalau saya punya katanya jika F itu gagal ya, gagal analitik, artinya gagal dia punya turunan di satu titik gitu ya. Gagal analitik pada Z0 ya, itu katanya tetapi dia analitik, tapi F analitik di selain Z0 gitu ya. Pada titik ya, pada titik-titik di setiap V epsilon Z0 gitu ya. Maka katanya di sini, ini definisi juga ya, maka katanya di sini Z0 itu disebut sebagai titik singular gitu. Singular. Ya. Jadi dikatakan GF itu jika tidak analitik di satu titik, tetapi F itu dia analitik di titik selain Z0 gitu. Nah, kita katakan Z0 itu tidak singular. Nah, untuk contoh yang kedua tadi itu kan dia tidak analitik di mana-mana ya. Dia tidak analitik di mana-mana. Bagaimana dengan Z sama dengan 0? Apakah Z sama dengan 0 adalah titik singular? Jawabannya tidak juga. Kenapa? Karena Z-nya FZ-nya tidak analitik di mana-mana gitu ya. Sorry. Ini kebalik ya. Jadi kalau ini kan dia punya turunan di semua titik kecuali di Z0. Nah, kalau ini kan kebalik ya, untuk contoh yang kedua itu dia tidak punya turunan di mana-mana kecuali di Z sama dengan 0 gitu ya. Jadi bukan contoh titik singular gitu. Nah, untuk contoh yang pertama punya titik singular nggak kalau gitu? F-nya tidak analitik di mana? Di Z0 ya, karena kalau kita lihat di sini gitu ya, berapapun turunannya gitu ya, seper Z itu
tidak punya turunan di Z sama dengan 0. Karena F-nya itu tidak terdefinisi gitu ya. Jadi F itu tidak analitik di Z0. Tetapi selain Z tidak 0, ya dia punya turunan gitu ya. Dia punya turunan di sini gitu. Jadi dia analitik di selain Z sama dengan 0 gitu ya. Jadi di Z sama dengan 0. Jadi untuk nomor 1 titik singularnya adalah Z sama dengan 0 gitu. Nah, untuk yang ketiga punya titik singular nggak? Contoh yang ketiga. Kalau kita lihat dari sini bahwa dia analitik di mana-mana ya, artinya dia tidak pernah gagal analitik gitu. Dia tidak punya turunan gitu di satu titik gitu. Ya, jadi itu definisi dari titik singular. Nah, kita lihat contoh yang lain ya. Oh, ini adalah contoh dari 3 contoh ini yang mana yang Nah, contohnya ya, kita lihat contoh yang lain gitu. Yang pertama, jika diberikan FZ-nya itu sama dengan Z kuadrat tambah 3 per Z tambah 1 dikali dengan Z kuadrat tambah 5. Ya, ini fungsi yang katanya ini adalah fungsi analitik gitu di bidang kompleks gitu, kecuali di titik singularnya. Dia punya titik singular nggak? Fungsi ini punya titik singular nggak? Ada, Bu. Berapa? -1, Bu. Ya, titik singular dari F itu adalah titik-titik yang membuat fungsi ini itu tidak terdefinisi gitu ya. Ya, betul ya, tidak terdefinisi. Dalam hal ini apa? Titik singular dari F. Yaitu membuat nol penyebutnya gitu ya. Ini kan bentuk perkalian. Bisa jadi salah satunya 0 atau bisa dua-duanya 0 gitu ya. Nah, salah satunya 0 artinya apa? Saya punya di sini Z sama dengan min 1 ya. Min 1. Kemudian yang mana lagi? Ada 2 kan? Yang satu lagi adalah Z kuadrat sama dengan min 5. Atau dengan kata lain, Z sama dengan, ingat ya, ini bukan real ya. Bukan bilangan real. Artinya Z akar pangkat negatif. Akar dari bilangan negatif itu terdefinisi gitu ya. Berapa? I 5 ya, 5i. Jadi pembuat dia menjadi tidak terdefinisi, yaitu titik singularnya ada 2 di sini, min 1 dan ini plus minus ya, karena kan Z kuadrat ya, jadi plus minus plus minus 5i gitu ya. Sorry, akar 5i. Akar 5, i-nya di luar gitu ya. Karena akar min 1 itu adalah i gitu. Jadi ada 3 titik titik singularnya gitu ya. Nah, dia katanya di sini adalah fungsi yang analitik. Ya. Di bidang kompleks Z. Jadi berapapun Z-nya kecuali di titik 3 ini, min 1, akar 5i dan min akar 5i itu dia analitik gitu. Nah, kita cek aja apakah dia mempunyai turunan ya, mempunyai turunan gitu. Nah, untuk memeriksa apakah dia punya turunan, kita bisa menggunakan ketaksamaan Cauchy-Riemann gitu ya, Cauchy-Riemann gitu ya. Jadi ini disederhanakan dulu ya, mungkin nggak akan saya kerjakan ya. Jadi nanti akan disederhanakan ya, dijadikan bentuknya nanti
dikumpulkan komponen realnya, dikumpulkan komponen imaginernya. Jadi bentuknya nanti adalah UX, Y ditambah dengan I, V, X, Y. Ya, jadi kita harus munculkan bentuk yang U tambah IV ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita turunkan parsialkan terhadap U dengan X, ya, terhadap U dengan U terhadap Y, kemudian V terhadap X, dan V terhadap Y, kemudian kita cek apakah turunan parsial itu fungsi-fungsi yang kontinu. Nah, kalau misalkan kontinu, dan cek lagi apakah dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, kalau dia memenuhi 3 itu, maka dia punya turunan. Ya. Jadi untuk menunjukkan dia punya turunan, cukup menunjukkan bahwa turunan parsial pertamanya kontinu dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Gitu ya. Nah, itu klaimnya ya. Jadi di buku, fungsi ini, jadi F itu analitik pada C, kecuali di titik singularnya. Z sama dengan min 1, akar 5i, dan min akar 5i. Gitu ya. Jadi dia analitik. Kemudian begitu juga ya contoh 2 di halaman 74 itu ya. Jadi kalau menunjukkan dia analitik gitu, kita harus cek apakah dia punya turunan atau tidak gitu ya. Nah, kalau dia udah punya turunan gitu, nah baru kita bisa katakan oh dia punya turunan gitu ya di suatu himpunan buka gitu ya. Nah, contoh yang kedua saya nggak akan detail juga ya, silakan dicoba. Diberikan FZ-nya sama dengan sin X dikali dengan, ini ada istilah cos hiperbolik ya. Tapi kita belum masuk ya, nanti silakan dipelajari dulu ya. Jadi sin X cos hiperbolik gitu. Kita belum masuk ke definisi hiperbolik. Nah, mungkin yang 2 kita skip dulu ya, karena kita belum tahu ya turunan fungsi hiperbolik itu di fungsi elementer nantinya. Nah, kita lihat contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga di halaman 75. FZ, katanya FZ yang berbentuk U, X, Y, ditambah I, V, X, Y. Kemudian konjugatnya apa? Konjugat dari F. Itu adalah U, X, Y, dikurang dengan I, V, X, Y ya. Nah, dua fungsi ini itu katanya analitik di domainnya gitu ya, di domain D. Jadi dia dua fungsi ini adalah fungsi analitik di domainnya ya, domainnya. Misalkan domainnya adalah D. Ingat ya, domain itu adalah himpunan buka yang membuat fungsi itu terdefinisi gitu ya. Ya, caranya gimana menunjukkan di analitik? Ya, kita harus tunjukkan bahwa kedua fungsi ini punya turunan gitu ya. Nah, contohnya di sini ini gitu ya. Tentu dia di domainnya ya, karena dia terdefinisi di domainnya gitu. Nah, misalkan saya tadi FZ ini U kecil itu saya misalkan sebagai U besar gitu ya, U X, Y. Kemudian ditambah dengan I, V, X, Y ya. Di mana U besar X, Y itu adalah U kecil X, Y, dan V besar X, Y itu adalah min V kecil X, Y gitu ya. Ini untuk fungsi sembarang ya, jadi nggak diberikan bentuk eksplisit dari U dan V-nya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat apakah dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu ya. Nah, katanya di sini F itu analitik gitu ya. Kalau F-nya analitik, tentu dari sini saya punya apa?
karena F analitik gitu katanya. Jadi jika F-nya analitik gitu ya, ini mungkin saya ulang ya pertanyaannya. Jika F ini analitik gitu, maka konjugatnya juga analitik, ya, maka ini juga analitik gitu. Nah, sekarang karena F untuk menunjukkan konjugatnya analitik gitu ya, ini akan ditunjukkan FZ konjugat itu analitik. Kalau diketahui F-nya analitik gitu ya. Nah, karena saya punya F-nya analitik gitu ya, FZ-nya analitik, artinya apa? Oh, dia punya turunan ya, dia punya turunan di domainnya di D gitu, analitik di D. Ini juga analitik di D, di domain D. Jadi karena dia analitik, dia punya turunan di D gitu. Artinya dia punya ya, jadi FZ ini punya memenuhi persamaan Cauchy-Riemann katanya. Jadi FZ yang bentuknya seperti itu, jadi FZ karena FZ-nya analitik di D, maka F memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Yaitu apa? Vx gitu ya. Vx, Ux itu sama dengan Vy. Kemudian Uy itu sama dengan min Vx. Ya. Ux sama dengan, kebalik saya, enggak ya? Ux sama dengan Vy, Uy sama dengan min Vx gitu. Nah, itu karena diketahui F-nya analitik ya. Sehingga dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu. Nah, sekarang kita mau menunjukkan bahwa si F konjugat itu analitik juga gitu ya. Artinya dia juga memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu. Jadi kalau misalkan ini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, tentu dia dia dengan syarat F, dia masing-masingnya juga kontinu ya, turunan parsialnya dengan Ux, Vy, Uy, kemudian min Vx gitu ya. Vx bukan min Vx ya, itu kontinu ya. Diketahui karena dia analitik gitu ya. Kontinu. Kemudian kita akan tunjukkan tadi FZ-nya analitik gitu ya. Artinya kita harus tunjukkan bahwa si U dan V besar gitu ya. Jadi untuk menunjukkan F konjugat analitik itu kita harus tunjukkan bahwa U dan V besar itu memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu ya. Nah, perhatikan ya, UX itu UX apa? U besar X, Y itu adalah apa? Ini. Pak Yuda. Jauh salah dulu, kayak lu biasa juga tak pakainya. UX min VY. UX itu adalah, bentar, U kecil, misalkan F-nya dan konjugatnya
Oh, ini contoh yang ketiga ini aduh nggak kebaca sama saya ya. Jadi kita ulang ya. Jadi dia tidak menunjukkan F konjugatnya analitik gitu ya. Nggak kebaca tadi. Makanya saya bingung jadinya kok nggak jalan gitu. Kelewatan satu kalimat. Jadi yang ketiga ini misalkan diberikan fungsi fz dengan bentuk u x, y ditambah dengan i v x, y itu. Dan konjugatnya f konjugat itu karena dia kompleks ya, jadi saya punya u x, y dikurang i v x, y. Nah, itu dimisalkan dua-dua fungsi ini adalah fungsi analitik ya, analitik di D ya. Analitik di D. Jadi FZ di kedua-duanya itu analitik di D katanya. Nah, akan ditunjukkan bahwa FZ itu haruslah suatu konstanta gitu ya. Jadi FZ adalah suatu fungsi konstan. Ya. Jadi kalau saya punya F dan konjugatnya itu analitik secara bersamaan, maka harusnya fungsinya menjadi fungsi konstan gitu. Ya. Nah, jadi akan ditunjukkan FZ-nya adalah fungsi konstan gitu. Itu nggak kebaca tadi ya. Nah, sekarang saya punya tadi ya, kalau FZ-nya, karena FZ-nya analitik gitu. Misalkan tadi ini adalah U besar X, Y. Kemudian ditambah I, V besar X, Y. Jadi V besarnya adalah min V X, Y gitu, V kecil. Nah, karena F-nya analitik gitu, di D, maka dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Ya. Persamaan Cauchy-Riemann. Apa? Artinya saya punya di sini UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX gitu ya. Nah, kemudian karena F-nya juga diketahui analitik konjugatnya di D gitu ya, maka dia juga memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann. Dalam hal ini adalah U besar X itu sama dengan V besar Y gitu ya. Kemudian U besar Y itu sama dengan turunan U, turunan parsial U besar terhadap variabel Y gitu ya maksudnya. V min V besar X gitu ya. Nah, ini kalau kita ganti ya, tadi kan di sini V-nya adalah min V kecil, ya dari dua ini itu saya punya jadinya UX sama dengan VY gitu ya. UX-nya di sini sama dengan U kecil gitu ya. Berarti dari dua ini saya punya bentuk U kecil X gitu ya. Itu sama dengan min VY gitu ya. Min VY. Ya, ini sorry bukan dari dua ini ya. Jadi karena U besarnya adalah U kecil gitu ya, kemudian V besarnya adalah min Vx ya, min V kecil, maka dari sini kita ganti ya, ini tuh jika dan hanya jika U besar itu sama dengan UX, VY itu sama dengan min V kecil Y ya, minnya dari ini tadi definisinya. Kemudian dari sini saya punya U besar itu adalah U kecil Y, dan V itu adalah min V. Jadi min dikali min jadi positif ya. Jadi Vx, V kecil X gitu ya. Nah, ini dari F konjugatnya. Dari F konjugatnya gitu. Nah, akibatnya dari saya bisa tulis di sini ya.
Oke. Mungkin ini dari 1 ya, dari 1. Ini dari ini 2. Kemudian dari 1 dan 2, karena dia fungsi yang sama ya, yang U dan V-nya sama ini, tapi yang satu konjugat dari yang lain gitu. Dari 1 dan 2 kita peroleh apa? Di satu sisi UX itu sama dengan VY gitu ya. Di sisi lain UX itu harus juga sama dengan min VY gitu ya. Artinya saya bisa ganti di sini yang kita ganti mungkin VY-nya ya. Jadi di sini saya ganti yang pertama, karena UX itu sama dengan min VY dan VY-nya sama dengan UX, berarti saya punya UX sama dengan min VY. Nah, VY-nya sendiri itu adalah sama dengan UX gitu ya, sama dengan UX gitu ya. Itu enggak. Jadinya min UX ya, karena ini jadinya min UX. Ini jika dan hanya jika apa? 2UX sama dengan 0 ya, jadi dipindah ruaskan gitu. Kemudian UX-nya sama dengan 0. Artinya apa ini? Turunan parsial U terhadap X sama dengan 0. Ya, sehingga artinya apa? Kalau seperti itu, saya punya, wah bisa jadi ini bentuknya V-nya ya, di V-nya mungkin ada variabel. Nah, dari 1 dan 2 tadi kita juga punya VY atau Vx itu sama dengan Vy. Ya, dari sini nih. Nah, Vy sendiri, betul ya, Vy sama dengan, ini Uy ya, Uy ya. Ini Uy, sama aja jadinya. Vx sama dengan Uy ya, Uy. Nah, dari Uy itu sama dengan min Vx ya, sama dengan min Vx. Nah, ini jika dan hanya jika saya pindah ruaskan, berarti 2Vx sama dengan 0. Atau Vx-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang artinya apa? Oke ya. Nah, UX dan Vx itu sama dengan 0. Nah, kalau dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka katanya turunannya ada, dan turunannya F aksen Z itu sama dengan UX gitu ya, ditambah dengan I Vx. Dalam kata lain, saya punya 0 ditambah dengan I0 gitu ya, itu sama dengan 0. Nah, ini kan kalau misalkan kita udah perlihatkan ya waktu itu, kalau turunan suatu fungsi itu 0, maka fz-nya adalah fungsi konstan gitu ya. Adalah fungsi konstan. Di D gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nanti silakan dibaca lagi contoh yang keempat ya. Jadi itu untuk fungsi analitik. Jadi
untuk menunjukkan analitik, kita harus tunjukkan dia punya turunan di himpunan buka S gitu ya. Kalau dia punya analitik di satu titik, kita harus bisa menemukan suatu persekitaran di sekitar titik itu, sehingga dia analitik di persekitaran itu gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar punya turunan atau tidak gitu ya. Ya, jadi untuk subbab ini kita punya definisi analitik di himpunan dan analitik di satu titik. Kemudian saya punya juga definisi dari titik singular. Kira-kira ada pertanyaan dulu sejauh ini? Yang barusan ini artinya tidak menyimak ya, yang apa? Yang speakernya barusan apa? Mikrofonnya barusan hidup, artinya dia nggak tahu ya bahwa dia kedengaran. Saya udah remove ya, jadi kalau nggak nyimak ya udah keluar aja gitu ya. Kita lanjutkan, kalau nggak ada pertanyaan. Kita lihat contoh ya, kita mau melihat apakah fungsinya analitik atau tidak gitu ya, tapi nanti silakan dikonfirmasi sendiri gitu. Bu, maaf Bu. Nisa mau izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang nomor 3 tadi itu kan F konjugat dari Z tuh yang pertama kan U kecil E, Y dikurang I, VX, Y, Bu. Terus untuk itu tuh sama kayak manipulasi gitu, Bu. Kalau pas kita jadiin U besar, E, Y tambah I, V besar E, Y, Bu. Oh, biar nggak bingung aja. Jadi nanti kalau misalkan U dan V gitu ya, ya biar beda aja ya, supaya nggak sama dengan yang F gitu. Sebenarnya sama aja gitu, tapi biar memudahkan kita memahaminya bahwa oh, ini adalah punya F konjugat yang besar, kemudian yang kecil adalah punya F gitu. Ya. Jadi sebenarnya sama aja, tapi supaya tidak bercampur-campur nantinya. Kalau bisa langsung juga nggak apa-apa, ya. Ada lagi? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, oke. Selain fungsi, kira-kira selain fungsi polinom, ada lagi nggak contoh fungsi penuh? Artinya dia punya turunan ya di mana-mana. Di bidang kompleks ya, di bidang kompleks. Di semua titik di bidang kompleks. Bisa kasih contoh nggak? Contoh fungsi penuh. Fungsi polinom ya tadi. Kemudian apa lagi? Yang punya turunan ya, yang selalu punya turunan. Fungsi trigonometri ya, tentu saja. Fungsi trigonometri, kemudian fungsi eksponensial ya, yang itu selalu punya turunan. Kemudian coba kita tebak aja ya. Kalau misalkan diberikan fungsi Fz sama dengan XY tambah Y. Nah, ini analitik nggak fungsinya? Iya, Bu. Punya turunan nggak? Hati-hati.
Kita cek dulu apakah dia analitik gitu ya. Tentu kita bicaranya kalau tidak diberikan domainnya, artinya domainnya adalah himpunan bilangan kompleks gitu ya. Nah, untuk menunjukkan dia analitik, kita harus cek dulu UX, Y-nya apa di sini. XY ya. Kemudian VX, Y-nya apa? Iya, Bu. Oke. Nah, kita lihat turunan pertama U terhadap X apa? Iya, Bu. Y. Jadi kalau terhadap X, Y-nya konstan gitu. Nah, kemudian Y-nya apa? X gitu ya. Kemudian kita lihat lagi turunan parsial lainnya. VX-nya apa? 0 ya. Ya, X-nya nggak ada kan ya. Jadi ini konstan terhadap X. Kemudian VY-nya 1. Nah, dari sini kita punya apa? Kalau dia harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, artinya saya harus punya di sini UX sama dengan Y, itu harus sama dengan apa? UX sama dengan VY ya. Sama dengan 1. Betul? Nah, ini sama dengan VY. Ya, jadi kemudian kalau dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann lagi, dia harus memenuhi UY sama dengan UY-nya apa di sini? X ya. Itu harus sama dengan apa? Min VY ya. Min VX ya. Sama dengan min VX 0. Sama dengan VX gitu. Artinya apa? Ini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu ya. Coba lihat dulu, ini kan masing-masingnya fungsinya turunan parsial pertamanya kontinu ya, karena ini fungsi linier ya, terhadap Y, terhadap X gitu, kemudian konstan gitu ya. Ini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann itu jika Y-nya sama dengan 1 gitu ya, dan X-nya sama dengan 0 gitu. Artinya apa? Fungsi yang ini itu hanya punya turunan, jadi hanya punya turunan di satu titik. Ya, hati-hati. Dia hanya punya turunan di Z sama dengan apa? 0,1. Nah, sama kasusnya dengan fungsi modulus Z kuadrat tadi. Dia hanya punya turunan di satu titik. Di mana-mana dia tidak punya turunan ya. Jadi ini sama juga, ini tidak punya turunan di mana-mana kecuali di 0,1. Artinya apa? Ya dia tidak memenuhi persamaan, dia tidak analitik di mana-mana. Kenapa? Karena kita nggak bisa menemukan persekitaran di sini. Ya, jadi analitik tuh syaratnya adalah dia punya turunan di himpunan buka. Atau kita bisa menemukan persekitaran sehingga dia punya turunan di setiap titik di persekitaran itu gitu ya. Nah, ini kan hanya titik tunggal ya kalau kita gambarkan gitu ya. 0,1 itu kan di sini saja. Kita nggak bisa ya menemukan epsilon sejauh jari-jarinya gitu ya. Ya, kita nggak bisa menemukan jari-jari berapapun ya, sehingga kita bisa membuat suatu daerah di persekitaran 0,1 ini, yang mana dia analitik di situ ya. Jadi dia hanya di sini saja punya turunan ya. Akibatnya fungsi yang ini itu tidak analitiknya. Jadi hati-hati. Kita harus cek dulu gitu ya. Walaupun kelihatannya ini kan semacam fungsi polinomial. Ini bukan fungsi polinomial ya. Ini adalah fungsi makanya kadang tidak diberikan yang polinomial itu dalam Z ya. Jadi kalau saya punya polinomial kompleks itu harus Z kuadrat tambah 2Z tambah K gitu ya, konstan. Jadi dia dalam Z. Nah, ini kan diuraikan ya. Jadi kalau disederhanakan bentuk dalam Z-nya mungkin tidak bentuk polinomial gitu. Jadi hati-hati ya. Jadi harus dicek dulu bentuknya. Ya. Gitu ya. Jadi bisa ya menunjukkan apakah suatu fungsi itu analitik atau tidak gitu. Nah, singular point tadi udah ya, jadi kayaknya nggak terlalu ini. Oke, kita lanjut ke sampai sini ada pertanyaan lagi.
Kalau nggak kita lanjut ke fungsi harmonik ya. Tadi kan fungsi analitik, sekarang ada istilah namanya fungsi harmonik. Apa itu fungsi harmonik gitu ya? Jadi fungsi harmonik, jadi suatu fungsi bernilai real. Jadi fungsi harmonik ini nilainya real gitu ya. Jadi kalau saya punya H, maka H itu adalah fungsi bernilai real katanya. Dari dua variabel gitu ya. Fungsi bernilai H, X, Y, H, X, Y ya. Jadi dia fungsi bernilai real. Jadi kalau saya tulis di sini ya bisa jadi X dan Y-nya elemen R gitu ya. Atau kalau saya tulis kan X, Y itu sebagai bilangan kompleks ya. Jadi bidang kompleks itu bisa direpresentasikan sebagai R kali R gitu ya, atau R2 gitu ya. Dikatakan harmonik, jadi dia fungsi bernilai real dari dua variabel gitu ya. Dikatakan harmonik pada domainnya, misalkan domainnya D gitu ya. Pada katanya di sini pada bidang XY ya. Ya, pada domainnya, misalkan D, D-nya tentu di sini di bidang kompleks gitu ya. Jika katanya H itu mempunyai turunan parsial pertama dan kedua parsial pertama dan kedua itu kontinu ya. Kontinu dan memenuhi persamaan H, X, X. Jadi turunan kedua ya dari H terhadap X ditambah dengan H, Y sama dengan 0. Ya, jadi dia harmonik kalau turunan parsial pertama dan keduanya kontinu ya dari H ini. Itu turunan parsial pertama tentu saya punya HX, HY gitu ya. Kemudian turunan parsial keduanya saya punya HXX, HXY, HYX, dan HYY gitu ya. Ada 4 turunan keduanya. Nah, itu semuanya harus fungsi yang kontinu, kemudian harus memenuhi persamaan ini gitu ya. Nah, ini persamaannya disebut ini persamaan Laplace ya. Jadi harus memenuhi persamaan Laplace. Itu. Ya, aplikasinya nanti bisa dilihat gitu ya. Nah, sekarang contoh ya kita lihat bahwa yang pertama diberikan fungsi Tx, Y dalam bentuk E pangkat min Y kali sin X gitu ya. Nah, ini adalah harmonik di bidang, ini adalah fungsi harmonik di C. Ya, di bidang XY gitu katanya. Di C ya, secara di setiap bidang di C gitu. Nah, coba aja dicek gitu ya. Tx apa? Tx E pangkat min Y cos X ya. Kemudian T apa lagi? Ty. Ty apa?
turunan ini. Min E pangkat min Y sin X. Oke, ini turunan pertamanya. Kedua fungsi ini adalah fungsi kontinu ya. Ini adalah fungsi bernilai real ya. E pangkat eksponen dan cos. Begitu juga eksponen dan sin. Itu adalah fungsi kontinu, maka perkaliannya juga fungsi kontinu. Turunan pertama, kedua, parsial pertama, kedua X, T, X, dan TY ini kontinu. Sekarang kita cek turunan keduanya. Turunan kedua terhadap, jadi TX diturunkan terhadap X gitu ya. Apa jadinya? Diturunkan terhadap X min E pangkat min Y sin X ya. Kemudian TX diturunkan terhadap Y. Apa? Min E pangkat min Y dikali dengan cos X. Ya, yang ada variabel X-nya konstan. Kemudian turunan parsial Y diturunkan terhadap X. Apa? Min E pangkat min Y cos X ya. Dan yang terakhir, turunan parsial Y terhadap Y itu adalah apa? Min kali min positif, jadi sisa E pangkat min Y sin X. Ya. Nah, ini masing-masingnya adalah turunan parsial pertama dan keduanya yang kontinu, karena kombinasi dari fungsi-fungsi kontinu ya. Nggak perlu ditunjukkan, karena ini kan juga sudah belajar di kalkulus ya, tentu saja ini fungsi bernilai real. X dan Y-nya bilangan variabel real gitu ya. Nah, selanjutnya kita cek, jadi itu belum menjamin bahwa dia harmonik. Nah, selanjutnya kita harus tunjukkan bahwa si T itu harus memenuhi persamaan Laplace gitu ya. Nah, perhatikan di sini TXX ya, X, Y itu ditambah dengan TYY X, Y itu apa jadinya? TXX-nya yang mana? Ini ya. Min E pangkat min Y sin X ditambah dengan TYY. E pangkat min Y sin X ya. Nah, di sini kita tahu bahwa dia memenuhi persamaan Laplace. Jadi dari 1 dan 2 ya, ini 1 dan 2. Jadi dari 1 dan 2 ini kita punya, ini kontinu ya, semua fungsinya adalah fungsi kontinu. Dari 1 dan 2 saya punya apa? Diperoleh T adalah fungsi harmonik gitu ya. Di domainnya dalam hal ini karena dia adalah fungsi penuh, jadi domainnya adalah C gitu ya. Dia terdefinisi di mana-mana ya. Fungsi harmonik di C. Ya, jadi itu contoh fungsi harmonik. Sebenarnya aplikasinya banyak ya persamaan Laplace ini. Nanti mungkin bisa dipelajari di pemodelan dan segala macam ya. Nah, selanjutnya ada sifat terkait dengan fungsi harmonik ini gitu ya. Nah, sifatnya apa? Ya, ini teorema ya. Di buku diberikan itu sebagai teorema sifat. Kalau jika F itu sama dengan U X, Y tambah I Vx, Y gitu ya. Analitik di domainnya gitu ya. Jadi kalau diberikan suatu fungsi analitik, ini kaitannya apa dengan fungsi harmonik gitu ya. Analitik di domainnya. Domainnya misalkan D gitu ya. Ingat ya, kalau kita bicara di bilangan real, domain itu ya selang. Kalau kita bicara di selang ya. Kalau kita bicara di bidang kompleks, domain itu adalah suatu lingkaran-lingkaran ya, lingkaran buka ya. Kalau kita kalau kita bicara di kompleks. Maka katanya di sini, ya kalau F itu analitik, maka
fungsi U dan V harmonik katanya. Maka fungsi yang ini, U dan V itu adalah harmonik di D. Ya, jadi kaitan analitik dengan harmonik, jadi analitik itu menjadi syarat cukup ya untuk mengatakan bahwa U dan V-nya harmonik ya. Di harmonik ini ada fungsi harmonik ini hati-hati dia adalah fungsi dua peubah bernilai real ya, ini bernilai real nih. U dan V itu fungsi bernilai real dua peubah yang nanti memenuhi turunan pertama dan keduanya kontinu dan memenuhi persamaan Laplace gitu ya. Ini untuk buktinya mungkin nggak perlu ya. Jadi bisa aja ya dicek nanti gitu ya, U dan V-nya harmonik ya. Jadi UX-nya apa, UY-nya apa. Kalau dia analitik tentu dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ya. Nah, itu nanti bisa diturunkan dari situ. Di buku ada halaman 78, silakan dipelajari ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya contoh ya, kita lihat contoh terkait dengan sifat ini. Misalkan diberikan fungsi fz-nya sama dengan pangkat mini tadi ya. Bukan, ini kombinasi yang lain. Sin X dikurang dengan I pangkat mini Y cos X. Ya. Bentar. Saya pengen melihat. Bentar ya, saya mau melihatkan ini contoh yang harmonik konjugat ya. Tidak ada yang ya, sebentar ya. Ambil sesuatu. Waduh.
saya ingin memberikan satu contoh tentang teorema ini yang kira-kira, tunggu dulu. Analitik ini ya. Jadi dari teorema ini kita misalkan ada contoh ya, mungkin ini bukan contoh yang dari buku, saya coba ambil ya. Oke, kita coba ya kaitan dari teorema ini, misalkan diketahui UX, Y. Ini kelihatan kan ya, yang kelihatan screen-nya ya, whiteboard-nya kan? Iya, Bu. Oke, misalkan diketahui UX, Y, ya, jadi fungsi U-nya diketahui, fungsi dua variabel gitu ya, dalam hal ini dinotasikan E pangkat X gitu ya, E pangkat X, X cos Y. E pangkat X, E pangkat X, X cos Y, dikurang dengan Y sin Y, gitu ya. Nah, kurang dengan Y sin Y. Ya, jadi diberikan fungsi U gitu ya. Dalam hal ini diberikan seperti itu gitu. Nah, kemudian tentukan katanya fungsi harmonik Vx sehingga tentukan fungsi harmonik Vx, Y sehingga Fz yang sama dengan Ux, Y tambah I Vx, Y itu jadinya analitik gitu ya. Analitik. Ya, jadi kita bisa dari teorema itu kita bisa
diberikan satu fungsi aja, U gitu ya, U-nya saja yang diketahui. Nah, kita harus menemukan suatu fungsi V, di mana nanti U tambah IV itu sama dengan FZ itu analitik gitu ya. Nah, fungsi V yang dicari ini itu disebut juga sebagai fungsi harmonik konjugat ya, harmonik konjugatnya gitu ya. Ini disebut juga harmonik konjugat. Nah, kira-kira gimana caranya kalau seperti ini? Agar FZ-nya analitik gitu ya. Nah, kalau FZ-nya analitik artinya apa? Kita harus menemukan fungsi V sehingga FZ-nya itu analitik. Artinya FZ itu punya turunan ya di domainnya gitu ya. Analitik di D, di domainnya gitu. Nah, sedangkan yang diberitahu hanya U saja gitu. Nah, kita harus menemukan fungsi V yang seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan karena agar F itu analitik, berarti dia harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu ya. Betul ya? Jadi perhatikan apa di situ? UX, apa UX-nya? UX-nya adalah ini dikalikan ke dalam jadinya apa nih? Atau U aksen. Ini perkalian dua buah fungsi ya, UX, berarti U aksen V. U aksennya apa? E pangkat X, ya, dikali dengan X cos Y, dikurang Y sin Y, gitu ya. U aksen V ditambah dengan V aksen U. Nah, ini terhadap E pangkat X. Ini terhadap X apa? Yang ini 0 ya, yang ini 0 karena tidak ada variabel X-nya. Yang ini jadinya cos Y ya. Cos Y. Oke. Kemudian, itu ya, UX-nya ini. Kemudian, V-nya apa? Vx. UY-nya coba kita cek UY-nya. UY-nya adalah ini 0 ya. U aksen V 0 ditambah dengan V aksen U. Berarti E pangkat X dikali ini turunan terhadap Y-nya apa? Ini terhadap Y-nya menjadi min X sin Y gitu ya. Ini turunan terhadap Y-nya apa? Ini jadinya sin Y ditambah dengan apa? Y cos Y. Panjang ya jadinya. Oke, atau disederhanakan E pangkat X min X sin Y dikurang dengan sin Y dikurang dengan Y cos Y. Gitu ya. Nah, kemudian Vx ya. Kalau dia analitik ya, kita harus memisahkan dia analitik, berarti kita punya harus memenuhi, jadi U dan V harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu ya. Persamaan Cauchy-Riemann. Dalam artian apa? UX gitu ya, itu sama dengan apa? Yang ini kan ya, sama dengan VY ya.
UX sama dengan OVY. Ya. Atau saya punya, betul ya, ada contohnya ya di sini ya. UX sama dengan VY, itu artinya VY-nya apa? Jika hanya jika, VY-nya sama dengan VY-nya sama dengan E pangkat X, X cos Y, gitu ya, dikurang dengan Y sin Y, fungsinya terlalu panjang ya. Bentuk yang simpel. Kita ganti aja ya fungsinya, kayaknya ini agak sedikit ini panjang jadinya. Ya, misalkan fungsi U-nya, UX, Y-nya diberikan, soalnya sama ya, tapi fungsinya diganti E pangkat min Y, yang tadi aja ya, sin X gitu ya, sinus X. Nah, sekarang soalnya adalah temukan fungsi V sehingga fungsi F itu analitik ya, U itu analitik gitu ya. Tentukan fungsi harmonik V sehingga F itu analitik gitu. Nah, sekarang tadi perhatikan ya, UX itu tadi kan apa ini UX? E pangkat min Y cos X gitu ya. Kemudian UXX apa? Tadi udah ditulis ya, UXX. Saya punya di sini min apa tadi? Min E pangkat min Y sin X gitu ya. Kemudian UY-nya apa? UY-nya min E pangkat min Y sin X. Kemudian UYY-nya apa? UYY-nya adalah E pangkat min Y sin X. Ya. Nah, dari sini kan kita punya U-nya harmonik ya. Karena tadi kita udah tunjukkan bahwa bentuk ini T tadi ya, T itu harmonik. Nah, selanjutnya agar F analitik tadi ya, agar F X, Y sama dengan U X, Y tambah I V X, Y-nya analitik gitu ya. Di domainnya, maka dia harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu ya, persamaan Cauchy-Riemann. Dalam hal ini UX E pangkat min Y cos X itu harus sama dengan VY ya. Itu kan artinya apa? Si VY-nya itu harus sama dengan E pangkat min Y cos X gitu ya. VY ini kan saya bisa tulis ya, jadi kalau ingin mencari V-nya gimana? Ini kan turunan V terhadap Y gitu ya. Berarti kalau mau saya mencari V, berarti si V-nya, Vx, Y, itu si V ya, si V itu adalah integral dari apa? V apa? Ini kan kalau saya tulis, ini kan do V, do Y ya. Betul ya? Nah, ini diintegralkan parsial terhadap Y. Ya. Nah, ini kan sama dengan apa ini?
integralnya akan menjadi V sendiri ya, Vx, Y gitu ya, betul ya. Nah, ini kan sama saja mengintegralkan Vy terhadap Y gitu ya. Berarti integral E pangkat min Y cos X dy ya, dy. Betul ya, cos X dy. Cos X-nya konstan ya, konstan. Bisa ditarik ke depan, berarti saya punya, itu enggak? Integral ya. Berarti saya punya di sini integral, tunggu. Nah, sebelum ini mungkin bawa lagi ya, si V-nya harus harmonik ya, berarti saya punya harus di sini V, Y-nya apa jadinya? Oh, bentar, sebelum ke sini, ya kita dapat VY ya, VY, sehingga VY-nya itu bisa ditulis sebagai apa? Min E pangkat min Y cos X ya. Nah, kemudian ini dapat VY-nya dan VY-nya. Kemudian dari persamaan Cauchy-Riemann ini yang pertama, yang keduanya tadi saya punya apa? UY itu sama dengan min VX ya. UY-nya tadi sama dengan apa? Ini kan min E pangkat min Y. Berarti ini menjadi min positif ya jadinya. Positif sorry. Artinya di sini Vx-nya, ini dari sini saya punya Vx itu sama dengan min UY. Atau Vx itu sama dengan min dari UY. UY-nya tadi adalah ini ya, jadi E pangkat min Y sin X ya. Kemudian dari sini saya punya juga artinya Vxx apa jadinya? Vxx min E pangkat min Y. X ya, berarti ini plus cos X ya. Ini anggap I2, ini anggap I1. Nah, artinya apa? Dari I1 dan I2, kita ingin mencari harmonik konjugatnya. V tadi ya, V. Sehingga UVF ini analitik gitu. Jadi yang diberikan U, kita ingin mencari V, sehingga F ini fungsi analitik gitu. Nah, FV itu disebut harmonik konjugat gitu ya. Dari 1 dan 2, dia memenuhi persamaan Laplace gitu ya, bahwa di situ Vxx ditambah Vyy itu sama dengan E pangkat min Y cos X dikurang dengan E pangkat min Y cos X sama dengan 0 gitu ya. Jadi Vx, Y memenuhi persamaan Laplace ya. Nah, selanjutnya kita ingin mencari formula V-nya apa gitu ya. Nah, kira-kira dari mana kita dapat formula V-nya? Tadi kan ini V-nya belum diketahui nih. Kira-kira dapat dari mana formulanya? Bisa ya diintegralkan, Bu. Ya, boleh diintegralkan mau pakai yang terhadap X atau yang terhadap Y ya, yang kayak tadi ya. Jadi sebelum tadi kan saya integralkan dulu, tapi kita mau cek dulu persamaan Laplace-nya. Nah, mau pakai yang ini boleh gitu ya. Ini kan kita punya turunan V terhadap Y. Kalau yang ini kita juga punya turunan V terhadap X. Jadi mau yang mana terserah. Kalau mau mengintegralkan yang mudah tentu ini kan mudah ya turunannya E dan sin gitu ya. E dan sinus. Nah, sekarang saya punya tadi ya V
Vx, Y itu bisa dicari formulanya dengan mengintegralkan tadi ya. Saya misalkan yang ambil Vx saja ya. Berarti Vx itu kan tadi turunan parsial do V terhadap do X ya. Jadi saya integralkan terhadap do X gitu ya. Do X. Jadi integral parsial juga dianya. Nah, ini kan sama dengan V sendiri gitu ya. Ya, karena kan integral diturunkan. Jadi integral dari suatu turunan ya dirinya sendiri gitu ya. Dia kan saling inverse gitu ya. Operator yang saling inverse. Operator ya, bukan fungsi. Nah, ini jadinya apa? Integral dari Vx. Vx-nya adalah E pangkat min Y sinus X dx ya. Saya artinya si E pangkat min Y-nya dianggap konstan gitu. Nah, karena dia tidak bergantung pada X, saya bisa keluarkan ya E pangkat min Y yang sisanya sinus X dx. Oke, integral sinus apa? Min cos X. Min cos sinus, Bu. Min cos ya, berarti ini jadinya min cos X. Nah, ingat ya, ini kan integral parsial. Ya, integral parsial. Artinya kan kalau integral Riemann di bilangan real, kita tambah C ya. Jadi kan ini integral tak tentu nih, tanpa batas. Kita tambah suatu konstan, karena turunan dari konstan akan sama dengan 0 gitu ya nantinya. Nah, jadi di sini, karena dia parsial terhadap X, tentu di sini yang dianggap konstan itu bisa jadi tidak hanya konstanta ya, tapi ada konstanta dalam Y, betul nggak? Jadi karena dia adalah integral parsial, artinya variabel fungsi dalam variabel Y dianggap konstan gitu ya, termasuk nanti itu konstanta sendiri gitu ya. Nah, sehingga nanti integral ini itu menjadi min cos tambah suatu fungsi dalam Y gitu ya, fungsi dalam Y. Nah, dari situ, nah kita dapat nih formula V-nya. Vx, Y itu adalah E pangkat min Y gitu ya, ditambah dengan min cos X, betul ya, min cos X, ditambah dengan CY. Nah, ini kan belum selesai ya, CY-nya apa gitu. Nah, kira-kira untuk mendapatkan CY-nya gimana? Saya sambung di sini ya. Dari mana kita tahu dapat CY-nya? Ini kan masih dalam variabel Y nih. Kira-kira dari mana kita bisa mengetahui fungsi CY-nya apa gitu ya? Dari sini ya, dari ini kan VY ya. Kalau diketahui V-nya ini, maka VY-nya apa jadinya? VY-nya sama dengan apa? Terhadap Y. E pangkat min Y, betul ya? E pangkat min Y terhadap Y. U aksen min cos X, gitu ya. Ditambah CY. Kemudian VY ya, VY. Kemudian ditambah dengan apa? E pangkat min Y. Ini terhadap Y apa? C aksen Y ya, C aksen Y. Ya, ini turunannya ya, turunan fungsi ini terhadap Y. Nah, itu kan kita ketahui tadi E pangkat apa nih? Dari bintang 1, anggaplah ini ya, dari bintang, saya punya apa? VY sama dengan E pangkat min Y cos X, Bu. VY-nya sama dengan E pangkat min Y cos X. Ya.
Ini turunannya benar ya? U terhadap Y. Berarti kan ini terhadap Y, ini, kemudian dikali V, ditambah dengan E pangkat Y di turunan di dalam ini. Ya. Nah, dari situ saya punya Sama dengan min E pangkat min E Y. pangkat min Y cos X ditambah dengan kalau udah dikali cos nggak plus jadinya, Bu. oh ini ada min ya, plus ya. Ya, betul. Dikurang E pangkat min Y CY. E pangkat min Y CY ditambah dengan E pangkat min Y C aksen Y. C aksen Y, betul ya. Nah, ini bisa disederhanakan nggak? Bisa, Bu. Bisa. Yang E pangkat min Y. E pangkat min Y cos X, Bu. Yang ini nol ya, habis ya dengan garis kiri dipindahkan. Iya, Bu. Nah, ini habis. Jadi yang sisa itu adalah apa? E Pangkat Y-nya pangkat min Y C. ya, berarti saya punya C aksen Y dikurang ya, jadinya dikurang CY itu sama dengan 0 gitu ya. Betul ya? Iya, Bu. Misalnya. Nah, ini jika dan hanya jika, aduh nyempil dikit lagi. Jika dan hanya jika apa? C aksen Y sama dengan CY ya. Artinya apa fungsinya yang turunannya sama dengan dirinya sendiri? Ini fungsi satu variabel ya dalam Y. Jadi turunan pertamanya sama dengan dirinya sendiri. Berarti CY-nya sama dengan 0 ya. Betul nggak? Kalau misalkan konstan, maka turunannya 0 gitu ya. Jadi dari persamaan terakhir ini saya punya turunan pertama dari CY itu akan sama dengan dirinya sendiri, itu hanya dipenuhi saat CY-nya 0 ya, sehingga V kita jadi apa? Vxy kita itu adalah fungsi E pangkat min Y min ya cos 0 ya. Nah, jadi kita punya fungsi harmonik konjugat V yang mana F yang dibentuk dari U dan V itu menjadi analitik di D gitu ya. Jadi soalnya bisa dibuat seperti ini gitu ya untuk menggunakan teorema tadi. Jadi kalau dia analitik maka komponen U dan V-nya juga harmonik jadinya gitu ya. Ya, jadi kita bisa satu fungsi U saja. Maka kita bisa menemukan suatu fungsi harmonik V atau harmonik konjugat V yang membuat F itu analitik gitu ya. Kira-kira itu akhir dari fungsi analitik ya. Kita maaf ya tadi mungkin mulainya agak terlambat jadi saya ambil sedikit waktunya. Oh ya, kita ada tambahan hari Sabtu jam 7:30 ya. Batas ujiannya nanti materinya insya Allah saya selesaikan di hari Sabtu ya. Jadi nanti akan saya umumkan sampai mana batas UTS-nya. UTS kita hari Senin ya. Iya, Bu. Ya, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di hari Sabtu itu jam 7:30 ya. Jadi mengingatkan kembali pertemuannya. Oke, ya. Untuk hari Sabtu sampai jam berapa kira-kira ya, Bu? Kenapa itu? Soalnya ada beberapa teman-teman yang kelas PNB jam 10, Bu. Jam 10. Iya, Bu. Atau lihatlah dulu kalau misalnya, tapi jam 10 kayaknya nggak sampai, kita cuma buka SKS ya. Tapi kalau misalnya nanti tidak sampai, nanti akan saya upload aja tambahan video ya. Baik, Bu.
Berarti tetap mulai 7:30 kan, Bu? Ya, Hari Selasa. Hari Sabtu. Sabtu ya. Ya, baik, Bu. Sampai 7:30, nanti sisanya mudah-mudahan selesai dalam 2 SKS. Kita ambilnya sampai jam 9:10 ya. Baik, Bu. Oke ya, kabari teman-teman yang mungkin tidak hadir ya hari ini. Kita cukupkan dulu ya. Terima kasih sudah hadir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Makasih, Bu.